Oke, jadi misalnya aku masak di kompor nih. Habis masak aku sayur. Aku serving di meja. 1 jutaan guys, sekecil ini guys. Aku bayar satu alatnya mahal di depan, tapi maintenance ke belakangnya itu efisien. Kembali lagi dengan Bang Ramos, sang peracik minuman terhebat di planet Neptunus. Oke, selamat morning buat teman-teman yang lagi nonton. Hari ini spesial lagi. Pokoknya semua tayangannya Bang Ramos tuh pasti spesial. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang pasti di rumah pasti ada, di seluruh dunia pasti ada. Apalagi kalau bukan tentang alat-alat yang ada di dapur. Panci-panci, pokoknya banyak macam. Dan ini spesial kenapa? Bang Ramos akan ngobrol dengan orang yang sangat-sangat berpengalaman, sangat-sangat mengerti tentang dunia perpancian. Jadi kalau ada sarjananya ini SP, sarjana panci. Siapa lagi kalau bukan Om Joni? Ya. Tos dulu dong, biar nggak selek ya. Jadi teman-teman kita udah prokes, jadi kita sekarang bisa buka masker Om. Oke. Bisa ya, jadi jangan dikomplain lagi ya. Gimana kabarnya Om Joni? Baik, Mos. Jadi Om Joni ini kalau teman-teman belum tahu, Om Joni adalah salah satu boleh dibilang guru mentornya Bang Ramos di dunia bisnis, di dunia rohani juga, pokoknya di semua dunia. Dan yang pasti banyak belajar. Nah, sebelumnya Om, saya mau pengen tahu dulu, Om sebenarnya ini sarjananya sarjana apa sih sebenarnya? Lulusan sarjana hukum. Sarjana hukum? Sama dong, kok larinya jauh banget ya. Tapi itulah misteri Om ya. Ya. Oke, Om sarjana hukum dulu di Universitas UI. Wow, kok susah banget lo masuk hukum di UI. Terus kok bisa jauh banget? Kita akan tanya-tanya lah yang pasti. Nah, ketika Om setelah sarjana, Om kerja di lawyer firm, di kantor pengacara atau enggak waktu itu? Ya, waktu mencari kerja itu ada dua kesempatan yang tersedia, yaitu di law firm, dan yang kedua itu di trading company. Oke. Nah, akhirnya Om pilih ke trading company karena pada saat di interview di showroomnya itu ya Om impress karena pertama kali ngelihat begitu banyak koleksi produk dan itu semua buatan Indonesia. Indonesia. Ya. Oke, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu boleh tahu nggak Om, simpel aja, trading company itu apa sih trading company? Trading company itu semacam kayak agent dari beberapa customer di luar negeri. Kebetulan tempat kantor Om itu namanya Trading Jepang, Sanye Corporation. Oh, punya orang Jepang? Ya, owned by Bank of Tokyo waktu itu. Dia sahamnya sekitar 6%, tapi mayoritas share itu BOT. Kebetulan Sanye itu kita punya 14 atau 18 kantor cabang di seluruh dunia. Amerika kita sampai ada di New Jersey, ada di Minneapolis. Nah, karena wide range-nya, jadi kantor yang di Amerika, Eropa, Jepang itu lebih bertugas mencari customer. Nah, kantor yang di Asia ada Filipina, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Indonesia. Nah, itu tugas kami adalah lebih mencari suppliernya, factory-nya. Pabriknya? Iya, benar. Jadi inquiry datang dari customer, difasilitasi oleh kantor-kantor kami di Amerika, di Eropa. Di Asia kita yang ngolah, istilahnya ini produknya, kebutuhannya spek barangnya seperti ini, kita harus cari best source pabriknya yang mana. Ternyata banyak produk-produk yang bagus banget di luar negeri ya, tapi ternyata buatannya Indonesia. Jadi kurang lebih sama kayak baju bola ya. Iya nggak? Kita beli mahal-mahal di stadionnya Manchester United, padahal made in Indonesia gitu loh. Nah, sebelum kita masuk akhirnya Om mendesain brand sendiri ya, hal apa yang menurut Om Joni kenapa sih Indonesia itu justru boleh dibilang barang-barang yang quality grade-nya bagus itu nggak dijual di Indonesia, tetapi dijualnya ke luar negeri? Ada dua alasan yang saat itu juga Om dengar dari beberapa pabrik. Alasan pertama karena mereka terikat dengan kontrak, terikat dengan perjanjian bahwa desain produk yang diterima dari customer luar itu tidak boleh
dijual di persis Indonesia. dalam bentuk seperti itu di Indonesia. Karena itu kan desain, perancangan, konstruksi semua dari mereka. Nah, alasan kedua adalah lebih pada alasan yang lebih sempit dari sisi pandangan lokal, bahwa barang yang bagus, yang mahal itu nggak bisa dipahami oleh orang lokal. Istilah gini, saat itu lokal dianggap lebih membutuhkan barang-barang yang cepat terjual dan murah. Berarti sorry kalau aku potong, bukan lebih ke faktor daya beli dong sebenarnya, tetapi tidak mampu memahami kenapa barang itu harganya bisa tinggi gitu. Ya karena kan pemahaman untuk produk-produk ini butuh semacam edukasi. Kalau di luar itu mereka sudah ngerti kenapa mereka masih butuh panci dengan konstruksi seperti ini. Tapi kalau di lokal misalnya ibu-ibu nih, kalau ngeliat panci ya hampir boleh bilang komennya ya panci, terus apa bedanya? Terus kenapa gue mesti bayar lebih mahal? Kenapa harus panci yang 1 juta kalau ada yang 50.000? Iya, dan itu kan rata-rata kalau mereka belanja ke toko atau itu hampir boleh dibilang saat itu apalagi ya, SPG-SPG-nya nggak bisa benar-benar terlalu menjawab oh kenapa ini beda dengan ini. Okay. Ya, jadi kalau misalnya aku sebagai pembeli, ini ada yang opsi yang aku bilang ya sama-sama panci, tapi ada yang lebih murah, ya aku pasti fokusnya ke lebih murah dong. Lebih murah. Miss-nya ada di mana masalah edukasi, aku nggak benar-benar bisa pastiin paham, cuman beda culture ya. Kalau di luar negeri rata-rata kan untuk punya 1 orang pembantu itu langka, oke? Ya mahal ngebayar 1 orang pembantu. Nah kalau di Indonesia nih kita dengan kelas ya menengah biasa aja sudah bisa punya pembantu, punya supir. Yang kalau saat misalnya waktu Om ke luar negeri kita meeting, kita ngobrol waktu dinner, ya mereka tuh kaget. Lu punya pembantu, John? Berarti kaya banget dong. Iya, ya, udah kaya banget kan? Iya. Ya padahal buat mereka itu nggak bisa di-afford. Nah, mungkin karena selalu ya asumsinya adalah pembantu yang pakai. Jadi ya ngapain mesti beli yang mahal-mahal gitu loh. Dan pembantu juga nggak ngerti ngerawatnya, nggak ngerti pakainya. Jadi kita bukan mencari solusi bahwa gimana gue bisa bikin pinter pembantu gue untuk memberikan lebih buat keluarga gue, tapi malah sebaliknya pemikirannya. Ya nanti gampang rusak juga lah, nggak bisa dijaga lah. Betul, padahal makanan yang enak juga bergantung juga ke tools yang dipakai juga, dan sehat makanan juga tergantung dari tools yang dipakai. Ini yang saya belajar dari Om Joni. Wah, nanti kita sharing lah. Oke, pertanyaan sedikit lagi nih tentang waktu Om masih di perusahaan Jepang. Boleh nggak sedikit aja cerita perbedaan kerja sama orang Jepang sama orang Indonesia, bedanya yang paling mencolok apa Om? Disiplin. Kalau teman-teman lihat ya, Bang Ramos tuh sering bikin video masak kan. Nah, sering lihat panci yang kadang bisa dicopot-copot gitu loh gagangnya. Nah, inilah pemiliknya teman-teman. Jadi, dan banyak loh keren banget pancinya ya. Ini panci yang Bang Ramos beli di sini nih. Kadang-kadang dapat potongan harga sih. Jadi, akhirnya Om keluar dan membuat brand sendiri. Ya, itu kita awalnya setting nama. Dalam satu meeting keluarlah nama Cook's Habit. Dan kenapa keluar nama Cook's Habit? Itu karena kita sebenarnya penekanannya pada lebih ke kata habitnya. Karena kita ngelihat habitnya orang Indonesia itu yang masih kurang tepat, yang mungkin kita perlu effort untuk mengedukasi, sharing. Jadi kita nggak mau ngeblaming, tapi kita lebih pada oke, kalau ibu habitnya seperti ini sekarang, kalau kita kasih opsi seperti ini, lebih nyaman nggak? Lebih enak nggak? Itu aja. Ini udah berapa lama Om brand ini? 14 tahun. Nah, November tanggal 16 ini 14 tahun. Salah satu yang Bang Ramos pakai kan ini Om, yang ada di meja ini nih. Nah, boleh kira-kira nggak Om sharing nih, apa sih yang membedakan alat masak ini dengan alat-alat masak brand lokal ya, terutama ya. Kelebihannya apa sih gitu loh? Selain harganya emang tinggi banget guys. Nih Bang Ramos sharing, ini aja berapa ini Li? Kurang lebih 1 jutaan guys. Sekecil ini guys, 1 juta. Antara 1 sampai 1. Ini nggak nyampe 1 liter kayaknya ya. Enggak, itu 14 cm. 14 cm. Ini aja 1 juta.
Udah sama gagangnya belum lagi? Belum sama gagangnya guys. Jadi cuma 1 juta. Nah, kok bisa ini semahal ini sih Om? Apa sih kelebihannya dibanding merek yang lain? Oke. Satu panci yang baik itu intinya lebih pada konstruksi. Lebih pada konstruksi yang benar itu kalau kita mau mendalami tentang panci. Nah, kebetulan kan di sini ada sedikit bahan untuk mengedukasi. Nah, jadi ini istilahnya kayak potongan panci yang dipotong. Yes. Tujuannya adalah kita tuh bisa ngelihat konstruksi panci dengan tepat. Nah, dinding stainlessnya itu bagaimana di sini, terus kita lihat bagian bawahnya. Nah, kalau panci stainless di luar yang biasa, itu dindingnya ini istilahnya 1 lapis. Oke, ini dindingnya 1 lapis. Yang dilapisin rata-rata itu hanya di bagian bawah. Ini namanya sandwich bottom, ada aluminiumnya. Aluminiumnya. Ya. Nah, jadi awal pertama kali itu kalau ibu-ibu sering yang aku pernah hadapin, Pak, kenapa ya saya masak bubur pakai panci stainless gosong? Ya itu karena panci ibu nggak stainless bisa masak. Maaf ya Bu. Oke, Om bercanda, sorry karena stainlessnya dia nggak punya lapisan di bawah aluminium yang untuk membagikan panas. Karena sifatnya stainless pada saat dia kena panas, dia itu untuk mengalirkan panas itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi di tengah sini kalau dia nggak punya lapisan bawah ini, di tengah sini udah sangat panas dan bubur, ya hotspot. Jadi kan bubur itu kita kalau lihat dari atas, ya nggak kelihatan, tapi tahu-tahu keluar bau gosong karena di bagian paling bawah ini sudah gosong. Over. Ya, jadi kalau dia mau menghindari itu, aku cuma bilang sarannya kalau nggak mau ganti panci, diaduk. Wah, kalau sepanjang masak mesti ngaduk capek juga. Ya. Itu kenapa pelan-pelan nabung, terus cobalah beli panci yang ada aluminium base-nya dulu. Nah, tugasnya aluminium ini apa? Pada saat panas dialirkan, dia yang membagikan panas itu ke dinding panci. Jadi di sini tidak akan ada titik hotspot yang gosong lagi. Nah, itu kita baru bicara 1 poin. Nah, dari sini itu naik lagi ke seperti ini nih. Nah, ini kelihatan ini lebih tebal. Nah itu kenapa ini kan kalau tipis bibirnya rata-rata di roll. Kalau ini dia dindingnya ini lebih tebal, ininya dia cut edge. Tujuannya supaya ini bisa lebih dibersihkan dengan enak. Dengan gampang. Ya. Nah, sampai terus peningkatan yang dilakukan oleh industri perpancian, sampai bagian bawah ini ditebelin lah segala macam. Sampai satu titik profesor-profesor yang mengkonstruksi panci itu mereka mikir, kenapa sih kita tuh hanya mikir di bagian bawah? Kenapa kita nggak mikir dari bawah sampai ke atas? Pakai profesor Om, ini beneran apa bercanda? Iya, karena untuk mengkonstruksi satu panci itu butuh profesor yang ngerti, profesor metalurgi yang ngerti masalah metal. Besi, besi itu karakteristiknya gimana, aluminium itu bagaimana, tembaga itu gimana, stainless itu gimana. Karena kalau kita mau memahami stainless nih, stainless itu sebenarnya leburan, waktu dia belum berbentuk lembaran, itu tuh dia kayak bubur, lembek banget. Nah, di dalam kayak adonan bubur itu ya ada steel, ada chrome, ada nikel, magnesium, semua ada di situ. Nah, pada saat dia cair terus pada saat dia mengeras, satu area dengan area lain, kandungan nikelnya aja kemungkinan bisa beda. Setelah jadi stainless, harus fokus aja di bawah ya. Ya, ini kita jadikan satu badan. Jadi dari sini sampai ke atas itu sudah 3 lapis semua. Yang awalnya cuma fokus di bawah. Jadi dinding dalam sini itu stainless, dan stainlessnya juga bukan yang, maksudnya stainless yang cukup bagus, apa yang 304. 304 ya. 304 ya, food grade. Ya. Bukan soal food grade, semua stainless food grade sebenarnya, tapi karena dia kandungan nikelnya lebih tinggi, jadi dia lebih baik. Bagus. Nah, di luar ini juga stainless. Jadi dalam dan luar stainless, di tengah mereka itu aluminium. Oh, jadi maksudnya gini ya Om, kalau Bang Ramos secara awam nih ya. Jadi stainless ini tidak mampu membagi panas sebagus aluminium. Ya.
Makanya dibutuhkanlah si aluminium ini sebagai part di dalam panci agar bisa membagi panas ke stainless jauh lebih bagus. Oke, gila, keren kan gua. Oke, berarti sampai segitunya butuh riset gitu Om ya? Iya gini, kalau kita bikin tabel, sebenarnya panci bahan apa yang paling bagus untuk mendistribusikan panas, kita akan bilang itu either aluminium atau tembaga. Aluminium atau tembaga. Bukan stainless atau besi. Ya, itu kenapa orang-orang Indonesia zaman dulu mereka rata-rata milihnya pakai panci aluminium kan? Karena lebih praktis, lebih cepat panas. Nah, tapi semakin kita belajar ngerti ada resiko dari bahan aluminium yaitu oksidasi. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang mau tahu nih, apa sih oksidasi yang dianggap berbahaya? Kalau punya panci Indomie yang gagang kayu. Ya, yang 15 ribuan. Ya, aku nggak tahu ya. Nah, itu dicelup aja ke bak mandi. Oke. Dicelup bak mandi, dikibas. Kibas. Jangan dilap kering, dikibas. Taruh aja di udara terbuka. Ada putih-putih. Nah, itu setelah dalam 12 jam sampai 24 jam kita pakai tangan, kita gosok bagian dalam ini, itu biasanya ada keluar kayak model serbuk gitu. bubuk putih. Itu oksidasi. Dan itu masuk ke dalam tubuh kita kalau kita. Ya, itu yang kalau bicara kesehatan, kenapa mulai banyak negara-negara yang menghindari plain aluminium. Jadi mereka setidaknya ada anti lengket. Anti lengket. Aduh, anti lengket. Nah, ini yang pas Om nyinggung anti lengket nih. Kenapa desain pennya si Cooks Habit ini itu boleh dibilang nggak ada anti lengketnya? Yang Bang Ramos beli juga guys, itu benar-benar nggak ada anti lengketnya. Kenapa Om nggak mau pakai anti lengket? Oke, arah dan edukasinya Cooks Habit itu sebenarnya lebih ke arah natural stainless steel. Oke, dasarnya lagi deh. Kenapa orang dulu seneng anti lengket? Itu dulu yang kita harus pahami. Karena gampang dicuci pertama, kedua nggak perlu pakai minyak yang banyak. Ya. Itu mungkin ya kali ini. Enggak. Dominasi anti lengket yang sangat booming awal pertama kali di dunia itu lebih dipakai di luar, di Amerika, Western people. Karena mereka itu nyaman pada saat karena mereka nyuci dengan dishwasher. Oh ya, alat. Ya, mesin cuci piring dishwasher yang kalau sudah selesai pakai cemplungin ke sana. Nah, kalau dia ada anti lengketnya, itu pada saat disemprot oleh mesin tendangan kerasnya air mesin dishwasher, itu semua sisa makanan rontok. Iya. Nah, karena mereka punya kesulitan untuk nyuci dengan tangan pada saat musim dingin, itu bisa keriput semua. Itu kenapa anti lengket itu begitu sangat membantu buat mereka dan mereka sangat suka. Kedua, karena konsumsi minyak mereka itu karena mereka apa-apa udah cheese ya. Dari makanan pizza, burger, semua ada cheese rata-rata. Jadi mereka mencoba mengurangi minyak dalam masak. Nah, kalau di Indonesia kita kan beda. Kita ini sebenarnya hampir boleh dibilang konsumsi minyak yang terbesar karena gorengan segala macam. Gini, kalau mau bicara anti lengket itu bahaya atau tidak, ini terus terang belum ada satu literatur yang yang memastikan bahwa itu berbahaya atau tidak. Karena Om cuma ngeliat gini, dari zaman nenek gua dia udah pakai panci anti lengket, dan zaman itu panci anti lengket itu dianggap barang mewah. Jadi kalau dia pakai aja dia hati-hati banget, dia nggak pernah pakai centongan stainless, dia cuci, dia simpan karena itu mahal waktu itu. Nah, semakin berkembangnya zaman ke sini, anti lengket itu teknologi pun makin maju, jadi dibikin lebih simpel, lebih tipis, maksudnya layer-layernya lebih praktikal. Jadi kalau dia mudah lepas atau dia mudah rusak, ya itu karena sesuai dengan cost dan harga. Contoh gini deh. Satu fry pan yang awalnya nih dijual mungkin dengan harga 100.000 saat itu, kita anggap aja ya. Dia 3 lapis anti lengketnya, misalnya ya. Terus setiap tahun harga bahan baku itu naik. Termasuk bahan baku anti lengket pun pasti naik. Tapi harga jual maunya tetap sama.
Nah, jadi si pabrik kejepit nggak nih? Kejepit pasti. Di satu sisi upah buruh naik, harga bahan baku naik, tapi di sisi lain bagian penjualan ya dalam tanda quote unquote mewajibkan kalau bisa harga sama deh supaya nggak sulit jual. Nah, jadi biasanya yang terjadi adalah bahannya makin ditipisin, anti lengket yang tadinya 3 lapis dijadikan aja 2 lapis. Kenapa? Konsumen ngerti nggak? Nggak ngerti. Yang konsumen lihat kan pertama apa? Harga. Harganya sama, ya udah beli. Tapi mulai mengeluh, kok panci gua sekarang nggak sebagus dulu ya? Iya. Kalau kita masak, sebenarnya dengan panci yang bagus, harga yang lebih mahal, itu kalau orang luar yang teredukasi, mereka mikirnya gini loh, aku bayar satu alatnya mahal di depan, tapi maintenance ke belakangnya itu efisien. Oke, itu pola berpikir mereka. Jadi kalau mereka bayar panci ini mahal, mereka tuh berharap apa? Efisiensi gas mereka dapat. Oke, terus makanan yang mereka masak itu dapat lebih bernutrisi. Overall buat mereka itu still profit. Betul. Ya, itu kacamatanya luar dalam melihat satu alat yang mereka putuskan untuk dibeli dengan lebih mahal. Nah, seperti ini kan dengan dia clad stainless, simple deh. Om sebenarnya bukan orang yang pintar masak, tapi anak Om yang cewek si Samantha itu dia paling seneng kalau Om bikinin steak buat dia. Jadi itu cuman daging, yang sudah ini nggak perlu harus disausin atau marinate ya. Itu Om cuman taruh di sini setelah pancinya siap ya. Ini kan ada step pakai. Jadi kan dipanasin. Betul. Nah, dipanasinnya pun itu hanya sekitar maksimum 2 menit untuk supaya panasnya itu dibagi rata. Oke, tidak dalam kondisi kosong ya. 2 menit rata panasnya, taruh aja daging. Begitu taruh daging, itu langsung bunyi ces. Ya. Nah, istilahnya kalau pancinya gua balik, itu dagingnya nempel. Banyak ibu bilang, loh, bener kan butuh anti lengket? Itu lengket buktinya. Tenang, kan kita belum selesai nih, Bu. Jadi itu daging kita tekan-tekan. Oke, kenapa? Karena daging itu kan mengandung minyak. Ya, dengan gua tekan kan minyaknya dia keluar, turun ke bawah. Dia yang akan melepas daging itu sendiri. Dan pada saat itu sudah bisa, itu kalau lu balik aja, tinggal tambah sekitar 2 menit, dan lu udah bisa dapat steak yang enak banget. Jadi kita pernah compare yang panci yang biasa dengan panci ini. Nah, bedanya kalau panci yang sudah clad stainless, di mana pembagian panasnya udah bisa merata, untuk dapat panas yang tinggi, pengolahan sayurnya itu singkat, dan itu kita bisa lihat tanpa laboratorium nutrisi. Segernya sayuran yang natural itu tuh kelihatan banget. Brokoli hijaunya seger, kangkung hijau seger. Itu kita ngelihat aja nggak usah berasumsi gimana. Itu wow, keren banget. Dan pada saat dimakan itu udah mateng dan enak. Nah, terus kalau teman-teman lihat di meja kan dari tadi ada 2 bentuk gagang nih Om ya. 2 gagang ini pasti punya function dong Om ya. Nah, fungsinya 2 ini apa sih yang membedakan? Sebenarnya seluruh panci itu kalau kita lihat hampir panci semua itu ada gagang. Cuman semakin dengan berkembangnya zaman, tim desain, ahli-ahlinya, mereka tuh mikirin praktikal juga dalam memobilisasi panci. Kalau panci yang gagangnya bisa dilepas seperti ini, ini jika ini terlalu berat, ini ada side helper handle, ini bisa dilepas juga. Nah, jadi tujuannya pada saat kita sudah selesai masak, kita butuh ini kan hanya untuk memindahkan ke meja. Jadi misalnya aku masak di kompor nih, habis masak aku serving di meja. Diharapkan sebenarnya kalau pemikiran di luar, karena mereka tuh kan sudah bicara efisiensi air, efisiensi listrik, semua efisiensi. Jadi pada saat mereka selesai masak, ini mereka taruh di meja sebagai sudah serving plate. Dan nggak perlu lagi pindahin ke wadah yang lain, otomatis panasnya tetap terjaga karena dia nyimpen panasnya lama, bentuknya juga bagus. Nyuci-nyuci nggak perlu banyak. Ya kan karena gagang ini dilepas. Kalau gini,
konsep pada saat panci misalnya kalau ada gagang yang lengket nempel menyatu seperti menyatu, ini. Ya kalau ditaruh di meja kan rasanya kurang etis. Betul. Tapi pada saat ini bisa dilepas dan ini bisa tutupnya bisa kita tutup seperti ini. Oke. Ini jadi satu apa ya? Serving plate yang lebih bersih, lebih menyimpan panas lebih lama. Ya, karena nggak perlu dipanasin lagi. Karena sifat 3 lapisnya clad stainless itu akan mempertahankan panas dia. Ya, kalau kita masak dari siang aja sampai sore itu masih anget. Oh, ya coba. serius? Nah, kamu cobain aja. Soalnya biasa habis masak langsung makan. Habis langsung. Biasa habis, Om. Jadi, tapi dengan tidak boleh dibuka. Nggak apa-apa dibuka juga. Jadi gini sebenarnya logikanya ini. Kita habis masak panas. Ya. Oke. Ibu-ibu tuh kan kecenderungannya dipindahin ke piring. Iya. Jadi yang dari sifatnya panas, piring ini dingin, ya cepet dingin. dia udah drop kan? Iya. Nah terus rata-rata piring itu jarang sekali disertain tutup. Betul. Ya, terbuang semua panasnya. Itu kenapa? Nah coba kita sampai tim-tim itu mereka men-survey daripada saat masakan sudah selesai, si ibu manggilin anggota keluarga lain untuk makan. Berapa lama mereka bisa ngumpul di meja makan? Ada yang lagi nanggung di komputer, ada yang lagi nanggung apa. Paling cepat surveinya itu pernah Om baca 15 menit. 10-15 menit mereka baru ngumpul. Udah dingin. Ya. Atau setidaknya nggak dingin tapi warm lah. Maksudnya lebih hanya anget-anget kuku biasa deh. Nah, tapi lepas dari itu karena wadahnya tidak mensupport untuk keep panas dan segala macam, ya cepet dingin. Jadi nyuci di sink pun itu kan jadi lebih praktis kayak nyuci piring. Kedua untuk storage sudah pasti lebih nyaman karena akibatnya kan bisa ditumpuk-tumpuk, ya kan? Karena nggak ada gagangnya. Iya, karena gagangnya nggak meribetkan. Nah, kedua ini juga bisa istilahnya masuk ke dalam oven. Iya. Kalau misalnya mau jadi loyang kue yang bulat, pakai ini aja, nggak perlu beli loyang kue. Iya, itu bisa. Bisa, betul. Nah, betul, terus betul. kalau yang seperti ini kalau aku ada sisa makanan, aku tinggal apa ya? Minta satu tutup silikon, yang aku tinggal tutup, aku tekan, itu udah vakum flat. Iya, Safe. terus safe. Ada kemungkinan ini bisa copot nggak? Karena kalau gagang-gagang yang lain aku lihat gampang banget patah gitu atau ininya robek. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini tuh ada locking yang sistem. Jadi selama ini kita nggak tekan, ini aku. Oh iya ya. Oke. Nah jadi kalau ini aku tekan, aku angkat dikit aja, udah lepas. Lepas. Tapi nah. Karena ini harus istilahnya tuh ngunci. Ngunci itu dong ngunci. Nah, karena fungsinya ini kan hanya untuk transportasi pada saat dari kompor dari oven ke meja. Secara functionnya udah dapat banget untuk sekalian serving. Nah, ini kan ditambah tutup begini. Tuh, bukan abal-abal guys. Nah, keren kan? Nah, jadi konstruksinya kenapa misalnya ini apa? Ya, ini kan juga bisa untuk tutupnya. Nah, tuh baru di lock. Habit yang paling susah dirubah di kita itu adalah pemakaian api yang besar. Jadi biasanya kita tuh ibu-ibu kalau udah nyetek panci itu rata-rata langsung full. Ya, nggak apa-apa dia mau full, tapi itu disarankan hanya 1 menit maksimum 2 menit ke depan supaya panas panci itu bisa sampai merata. Nah, setelah panci panasnya merata, let's say 1 menit 2 menit itu, diharapkan api itu sudah dipindah ke posisi tengah atau posisi seperempat atau terkecil. Karena apa? Metal apapun yang sudah mendapat panas yang maksimum, itu hanya membutuhkan api yang kecil untuk mempertahankan panasnya dia. Wow. Jadi secara langsung hemat banget, Bang. Iya. Contoh gini deh. Kalau Ramos pernah di pesta perkawinan atau pernikahan atau apa yang kita pernah lihat shaving dish. Yes. Oke? Di bawahnya shaving dish itu apa? Warmer yang kayak cuma api spiritus, api lilin lah. Ya, gitu. lilin, spiritus. Memang masakan ininya dari dalam. Oke? Tapi pernah lihat nggak pada saat mereka naruh terus api spiritusnya dalam posisi terbesar, kuahnya aja bisa mendidih.
Betul. Ya, dengan jarak yang seperti itu, lumayan, ya. bukan api kompor loh ya. Kalau api kompor itu kan tendangannya beda. Ini dengan api spiritus itu aja, sop yang di atas itu bisa masih, yang sudah masak itu tambah mendidih. Jadi sifat metalnya yang kalau sudah panas, itu hanya membutuhkan panas kecil untuk mempertahankan panasnya. Iya, karena panasnya udah terbagi rata. Ya kasarnya gini deh, kalau pancinya bisa teriak, dia udah teriak, gue udah kepanasan. Gitu. Nah, ini kan ada tutup yang bening Om, dengan model bentuk yang kurang lebih sama. Bedanya apa sama yang nggak tutup bening? Oke, kalau yang ini kita, kalau ini kan kita sebutnya serinya The Clad. Kalau ini kita, karena Clad stainless. Kalau ini kita sebutnya Dewa, singkatan dari Detachable Waterless. Detachable Waterless. Ya, jadi Dewa kita sebutnya. Yang membedakan di sini karena tutupnya stainless adalah konstruksi panci tutup ini nih. Ini saya boleh bilang nggak semua factory, nggak semua pabrik istilahnya mau susah-susah bikin tutup seperti ini. Karena dengan konstruksi tutup seperti ini, itu ada satu nilai yang dikejar adalah waterless. Waterless itu gini, Ramos biasa kalau ngerebus jagung, airnya sebatas jagung atau lebih tinggi dari jagung misalnya. Ya lebih tinggi dong, kan misalnya jagung kita pakai ini Om, aku jagung seginilah. Ya pasti air minimal harus lebih tinggi dibanding jagung dong. Nah, pernah ngebayangin nggak bagaimana ngerebus jagung hanya dengan setengah gelas air aqua? Ini jagung setinggi itu cuman dikasih setengah gelas air aqua. Beneran setengah gelas gitu? Ya, itu kita sudah coba. Jadi cuci bersih jagung. Masukin sampai hampir full. Mau masukin sampai full pun terserah. Setelah ini dimasukin, kasih aja setengah gelas air aqua ke dalam, tutup. Nyalain api. Ya, nyalain api. Setelah nanti keluar asap putih pertama dari tutup sini, tidak harus dari sini ya. Tidak harus dari sini. Dia dari pinggir sini aja kadang-kadang sudah keluar kayak nendang gitu ya. Pada saat itu sudah terjadi, ini tuh harus diputar. Kenapa ini harus diputar? Kalau di panci Presto itu Ramos ada lihat silikon. Nah, di sini tuh pada saat asap putih itu keluar, dia sudah ada spot-spot uap air logikanya di atas di bibir panci. Nah, yang kita lakukan dengan memutar tutup itu hanya menyatukan uap air yang ada di sini. Jadi dia membentuk cincin. Itu kita namain water seal. Jadi bukan bukan silikon, tapi dia pakai air. Di seal. Nah, itu kenapa kadang-kadang pada saat selesai masak, ini kita mau angkat aja dia kayak ada tenaga ngelawan atau kedap gitu ya. Dan kalau itu sampai benar-benar kedap karena panasnya sudah over, nggak usah panik, ambil air aja disiram ke badannya, ini akan lepas. Karena itu hanya main masalah pressure panas di sini. Tuh kembali lagi masalah air tadi dikit. Gosong dong jagungnya? Enggak. Yang ada adalah Ramos akan mendapatkan potongan jagung yang manis banget dan itu natural taste-nya jagung. Logikanya gini. Pada saat aku orang bulenya ngasih tahu tentang ini tuh aku sampai bilang, ya sama seperti Ramos, gosong gini. Dia bilang enggak. Habitnya kalian yang memasak jagung dengan direndam itu yang bad habit menurut dia. Kenapa? Dalam proses ngerebus seperti tradisional yang saya lakukan biasa dengan di atas jagung, dalam proses ngerebus nutrisi jagung larut nggak ke air? Larut. Pasti ada nutrisi yang keluar ke air. Dengan air sebanyak itu lu minum atau lu buang? Ya buang dong, kan ngerebus tapi tadi lu bilang itu nutrisinya larut. Berarti secara nggak langsung yang kita makan jagung itu adalah junk food dong, logikanya. Ampasnya. Karena cuma mengenyangkan tapi nutrisinya udah nggak ada di jagung. Sama sekali. Karena udah kalau aku ingat dulu zaman aku kecil kalau makan jagung itu habis kita gigit bijinya itu kan batangnya kita sedot karena manis. Kan. Ya. Tapi setelah ini itu tuh seluruh nutrisi manisnya itu keluar ke bijinya. Jadi pada saat kita selesai makan bijinya, batangnya lu sedot lagi pun udah nggak manis. Karena dia mengkompresi seluruh nutrisi jagung udah keluar. Jadi dia hampir boleh bilang semi presto jatuhnya Om. Tapi dengan konsekuensi api juga harusnya diatur dong. Ya,
Api Karena terkecil. Jadi setelah keluar asap putih, ini aku putar. Posisi apinya tuh aku posisi ke api terkecil. Hanya untuk mempertahankan konsistensi panasnya. Yang panas yang ada di dalam. Bukan untuk mengeboiling semua si jagungnya. Bukan. Ya itu kenapa si orang bulenya bilang, kamu tuh udah ngeborosin gas, ngebuang nutrisi, ya kan? Yang lu makan cuman ampas dan lu taunya kenyang. Tapi lu nggak mikirin nutrisi jagungnya udah hilang. 14 tahun Om sampai dengan detik ini. Dan Om merasa bahwa itu keputusan yang tepat. Ya karena dalam 14 tahun setelah setelah Om berhenti dari Sanjay untuk melangkah ke usaha ini, jujur dalam usaha itu nggak ada yang semuanya mulus. Ya saat berhenti dari Sanjay pun sebenarnya Om sempat kepengen nyari kerja lagi, tapi ketemu satu orang teman yang bilang gini, umurmu berapa saat ini? Aku bilang 39 saat Om berhenti. Terus kamu mau kerja lagi? Kamu tahu nggak bahwa usia produktif kamu, usia golden age kamu itu adalah mulai dari 35 sampai ke 45-an ya. Itu golden age kamu. Jadi kalau kamu sifatnya seperti itu mau menjual golden age kamu ke orang lain, kamu nggak sayang, dia bilang. Ya karena waktu itu sudah terbiasa terima gaji dan lebih nggak pusing banget, habis bulan ada gajian gitu kan. Ya tetap aja mikirnya mau seperti itu. Nah sampai si teman itu bilang, ya udah nanti gue coba bantuin cariin kamu kerjaan, tapi seminggu ke depan coba kamu pikirkan apa yang kamu mau lakukan. Nah udah sempat nyoba interview sekali, tapi sampai yang interview sampai bilang, Pak Joni kayaknya nggak berani saya. Bukan ya. Pengalamannya ya bukan kayaknya dengan jam terbang Pak Joni bla bla bla. Kita ketemu di Chicago Show, kita pernah ketemu di Frankfurt Show. Kayaknya lebih baik Bapak mengusahakan sesuatu deh. Kita coba kayak Bapak jadi supplier deh. Nah setelah itu sekitar dalam 2 minggu mulai Om diundang oleh pabrik untuk ngobrol, untuk bahas apa yang Om mau. Ya di situ sampai pada saat Om bilang Om mau konsentrasi mendevelop pasar lokal, Om sempat dipertanyakan, emang dolar udah nggak hijau waktu itu? Ya Om bilang dolar masih hijau, cuman pada saat itu kan banyak krisis di luar dan Om merasa potensi pasar lokal itu gede sekali. Oke, Om di pameran di Frankfurt, di Chicago Show, panci-panci bikinan Indonesia itu diakui oleh orang luar tuh sampai mereka tuh amazed, mereka geleng-geleng, maksudnya tuh hebat lah ya. Tapi ya idealisnya saat itu, kenapa sih barang yang bagus itu hanya ada di luar, kita di dalam negeri tuh nggak coba gitu loh. Dan aku ngelihat pada saat itu tuh hanya karena memang tidak ada kesempatan. Semua pintu untuk barang-barang kita yang bagus itu rata-rata tertutup karena hanya mau fokusnya di harga yang murah supaya cepat terjual. Nah, jadi 14 tahun yang lalu Om mulai Cookseebit, kita mulai memberikan opsi itu. Customer yang datang pun masih minim, dikit, tapi setiap orang yang datang Om syukuri karena itu sudah istilahnya dalam tanda kutip buat Om jodoh ya. Dia bisa masuk ke toko, kita punya waktu interaksi untuk diskusi, mengedukasi. Nah, dan tanpa terasa semua proses itu sudah berjalan 14 tahun. 14 tahun. Kami peduli dengan yang kami jual. Kami peduli dengan kualitas yang kami berikan. Dan sampai hari ini itu ternyata benar-benar dapat tanggapan yang positif banget. Wow. Bahkan tadi sempat ngobrol Om waktu ke luar negeri sempat lihat satu panci katanya. Pikirnya bagus kan. Setelah di ngobrol-ngobrol ternyata buatannya Indonesia. Boleh dikasih lihat nggak sih Om? Boleh. Ah, jadi ini salah satu contoh guys. Bisa cerita nggak Om ini gimana ceritanya ya? Ya ini panci yang
Ya, karena Om ini kan senang mengoleksi ngoleksi barang-barang unik, barang-barang Sama, yang Om. Barang-barang yang bagus. Ya sebenarnya kayak panci ini pun, ini setahu aku kita nggak akan pernah, maksudnya bukan nggak pernah ya, kita jarang ketemuin di lokal lah. Kalau di luar ini gampang banget. Gampang banget. Ya, beli di online di kayak Amazon.com mungkin atau di Amazon yang .co UK-nya juga gampang. Tapi ini tuh bikinan Indonesia. Ini tuh bikinan Indonesia. Oke? Dengan desain packaging yang semenarik ini. Oke? Guys, bayangin. Nah, ini sampai menunjukkan konstruksi 5 lapisnya panci. Itu kenapa di sini disebut Oh ini Om, sorry. Ya, Five di sini ply. atau di depan sini ada tulisan 5 ply. Nah, lihat boxnya didesain dengan sedemikian ada magnetnya. Ya, sampai packagingnya menarik. Padahal hanya untuk satu panci. Iya. Nah, ini. Wow. Tuh. Oke. Ini bikinan Indonesia loh. Bikinan Indonesia. Oke. Nah, ini standar untuk retail di Amerika, mereka harus ada protektif seperti ini. Sampai ada plastik itu kayak handphone aja. Nah, terus ini garis-garis yang ada warna tembaganya ini tuh menunjukkan bahwa bener 5 lapis, ada tembaganya. Ada tembaganya. Terus dia pakai anti lengketnya juga, ini autograph 2. Udah Om, pusing kalau ngebahas. Nih bayangin ya. Dan ini buatan Indonesia. Makanya kalian bersyukur di Indonesia ada yang namanya Cooks Habit. Kita mau cari panci yang bagus, harga yang sangat worth it, dan ada edukasinya juga ketika kita beli, ya Cooks Habit menurut Bang Ramos. Nah, thank you Om. Ini salah satu pembelajaran buat sahabat Mantabrak yang lagi nonton. Kita harus bangga bahwa di Indonesia sebenarnya mampu, sangat mampu lagi Om ya, bukan cuma mampu. Pabrik-pabrik Indonesia tuh qualified banget sebenarnya. Sangat qualified untuk bikin produk-produk premium boleh dibilang ya. Tapi tidak berani untuk memasarkan. Yang berani hanya Cooks Habit. Makanya saya bilang Om Joni ini antara berani atau gila mau ya Om. Nah, mulai masuk ke produk yang lain Om. Ini beberapa produk yang lain dari Cooks Habit dan saya suka Om. Selalu Om Joni ini keren loh. Tidak hanya bicara tentang kualitas, tidak hanya berbicara tentang functionnya, semua itu dijelasin detail gitu. Tapi satu, tetap artistik. Karena gini, ya bagaimanapun kan manusia itu seneng yang art, seneng yang indah. Ya kita mencoba mempertahankan itu. Desain yang simple itu kadang-kadang juga desain yang udah cukup indah sebenarnya. Kalau orang-orang Europe, mereka tuh lebih simple, lebih indah menurut mereka. Oke. Nah, jadi kalau kita masuk ke seri kayak centongan seperti ini, kita tuh butuh pemahaman sebenarnya yang lebih ke materialnya apa, fungsinya untuk apa. Nah, jadi misalnya nih kita kalau bahas silikon, salah satu juga produk andalannya di Cooks Habit. Pada awal pertama kali Om jual centongan silikon, itu zaman itu orang belum familiar sama silikon. Orang masih anggap itu karet lah, segala macem lah. Silikon kan beda kan? Iya, pada saat 14 tahun lalu Om mulai, itu silikon itu masih menjadi satu keanehan. Keanehan ya. Ya, yang kalau Om bilang, Ibu kalau pakai ini tinggalin di panci nggak akan lumer? Nggak mungkin, pasti lumer. Pasti lumer. Untuk masuk ke silikon pun itu sebenarnya butuh pemahaman gini. Silikon ini butuh hardness, butuh tingkat kekerasan. Ya, ada hardness yang lembut, ada yang sampai keras. Nah, jadi pada saat kita bicara silikon, diharapkan kita paham nih hardness-nya yang dibutuhkan misalnya untuk baking itu hardness-nya berapa. Jadi banyak kompetitor di luar sana yang membuat silikon, ya bentuknya sama, tapi kalau dipegang seperti ini lentur banget. Iya, lentur loh. Ya, ini ada yang seperti ini lentur kekerasannya beda banget gitu loh. Oke? Nah, kayak gini. Jadi tidak semua produk itu sama karena apa? Butuh. Ya, kita butuh tahu ini fungsinya untuk apa sih? Scraping, scooping atau apa? Nah, baru kita bisa nentuin hardness yang dibutuhkan itu nyamannya harus berapa. Kalau orang nggak paham itu, dia akan bisa
mengcopy atau membuat produk yang sama, tapi Dia nggak tahu. konsumen pada saat pakai akan kok nggak enak ya, nggak nyaman ya. Nah, seperti salah satu produk ini kita sebutnya Petite Pastry Brush. Ini Om diminta oleh salah satu toko baking di daerah BSD untuk develop karena mereka di lantai 2-nya punya kelas untuk Cooking demo lah cooking ya. demo gitu ya. Dan mereka bilang butuh satu petite brush yang bisa untuk nastar, mengoleskan kuning telurnya ke nastar. Tanpa membaret tekstur dari nastar itu sendiri. Nah, jadi waktu kita develop ini aja, ini kita bongkar pasang untuk dapat hardness yang tepat 6 kali. Jadi kita bikin, kita tes gagal sampai dapat ini. Nah, tapi begitu kita sudah mendapatkan konstruksi yang benar, itu sampai hari ini kita udah jual mungkin lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000. Wah, luar biasa. Dan Om ini apa? Gue bilang aneh lo, nekat banget loh. Satu customer tekeban kue. Saya pikir kan tadi ngomongnya satu customer misalnya Indomaret, berarti kan ribuan. Tapi rela itu memang karena hobi kali ya? Ya karena gini ya, Mos. Pada saat kita bisa create produk dan produk itu benar-benar kita lihat bermanfaat buat orang lain, meringankan istilahnya keribetannya dia, membuat dia nyaman, membuat dia lebih happy, itu ada satu kepuasan batin. Kalau kita mau bikin ini lebih gampang ya kita bikin straight handle aja. Iya, straight set. Ya. Terus ngapain sih Om harus ribet-ribet? Ya karena gini, Mos, pada saat ini sudah didesain, sudah dikonstruksikan, akan terasa di posisi angle sini. Jadi pada saat kalau posisi masak, ini akan jauh lebih. Kamu akan terasa in long term pada saat masak. Betul. Angle kamu ini jauh lebih nyaman dibandingin kalau ini straight. Coba lu bayangin segini doang dipikirin sampai segitunya. Karakteristik kalau yang saya lihat dari Cookseebit itu loh, barang yang selalu diciptakan itu semua tuh dipikirin sampai sedetail-detail mungkin. Dan kita harus bangga ini produk orang Indonesia. Jadi bersyukur Om, ada Om Joni yang bisa membantu mengedukasi dengan produk-produk dari Cookseebit. Ya beli di mana nanti ada di link di deskripsi juga, nanti bisa juga cek-cek barangnya.